Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nuri Fitriani dari kelas 10 AKL 3 nomor absen 11. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Proses kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Pada abad ke-15 terjadi peristiwa jatuhnya kota Konstantinopel yang merupakan ibu kota Romawi Timur pada tahun 1453. Kota Konstantinopel merupakan benteng terdepan Eropa untuk membendung masuknya agama Islam di benua Eropa. Dalam suatu perang yang sangat sengit, akhirnya orang Turki Utsmani yang beragama Islam berhasil merebut kota Konstantinopel. Dengan demikian, terbukalah pintu bagi penguasa Islam untuk masuk ke Eropa. Tetapi bagi Eropa, jatuhnya kota Konstantinopel berarti putusnya hubungan antara dunia barat dan dunia timur. Jalan dagang menuju ke dunia timur juga terputus. Untuk itu, orang Eropa harus mencari jalan lain untuk menuju dunia timur. Akhirnya, bangsa Eropa memulai melaksanakan ekspedisi penjelajahan samudra yang dipelopori oleh Portugis dan Spanyol. Dari penjelajahan samudra itu, mereka sampai ke benua Afrika dan Asia hingga sampai ke Nusantara dengan niat berdagang. Namun, setelah mengetahui bahwa bangsa Afrika dan Asia itu lemah, kemudian muncullah niat untuk melakukan kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme negara-negara barat masuk ke Indonesia sejak abad ke-16 yang dipelopori oleh Portugis dengan cara monopoli perdagangan rempah-rempah dan ditandai dengan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tahun 1511. Kedatangan Portugis yang membawa keberhasilan itu diikuti bangsa-bangsa lain, diantaranya Belanda. Belanda datang ke Indonesia dengan tujuan utama untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara, yang pada waktu itu dikuasai oleh pedagang-pedagang Islam. Rempah-rempah pada waktu itu merupakan barang perdagangan yang sangat penting di Eropa dan memberi keuntungan yang sangat besar bagi para pedagang di Eropa. Kedatangan Belanda ke Indonesia tidak terlepas dari pengaruh upaya untuk mendapatkan gold, gospel, dan glory, yang menjadi ciri khas dari praktek imperialisme kuno, di mana penguasaan wilayah lain sebagai tujuan untuk mendapatkan kekayaan dalam bentuk emas, mendapat kejayaan karena menguasai daerah lain, dan penyebaran agama Nasrani sebagaimana permintaan gereja. Perjalanan bangsa Belanda ke Indonesia. Pada bulan April 1595, Cornelis de Houtman dan de Keyser memimpin pelayaran menuju Nusantara dengan 4 buah kapal. Pelayaran tersebut menempuh rute Belanda, Pantai Barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, Banten. Pada bulan Juni 1596, pelayaran Houtman tiba di Banten. Pada tanggal 20 November 1598, rombongan baru dari Belanda dipimpin oleh Jacob van Eyck dan Van Weerwijk dengan 8 buah kapal tiba di Banten. Pada saat itu hubungan Banten dengan Portugis sedang memburuk sehingga kedatangan Belanda diterima baik. Karena sikap Van Eyck yang sangat berhati-hati dan pandai mengambil hati para petinggi Banten, 3 buah kapal lainnya penuh dengan muatan dan dikirim kembali ke negeri Belanda. 5 buah kapal yang lain menuju ke Maluku. Di Maluku, Belanda juga diterima baik oleh rakyat Maluku karena dianggap sebagai musuh Portugis yang juga sedang bermusuhan dengan rakyat Maluku. Terbentuknya VOC atas prakarsa dari 2 tokoh Belanda, yaitu Pangeran Maurice dan Johan van Oldenbarneveldt. Pada tahun 1602, kongsi-kongsi dagang Belanda bersatu padu menjadi kongsi dagang yang lebih besar dan diberi nama VOC atau Persekutuan Maskapai Perdagangan Hindia Timur. Pengurus pusat VOC terdiri dari 17 orang. Pada tahun 1602, VOC membuka kantor pertamanya di Banten yang dikepalai oleh Francois Wittert. Adapun tujuan dibentuknya VOC adalah sebagai berikut. Yang ke-1,
menghindari persaingan yang tidak sehat di antara sesama pedagang Belanda sehingga keuntungan maksimal dapat diperoleh. Yang kedua, memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya maupun dalam bangsa-bangsa Asia. Yang ketiga, membantu dana pemerintah Belanda yang sedang berujung menghadapi Spanyol yang masih menduduki Belanda. Yang keempat, berusaha menguasai baik pelabuhan penting serta kerajaan-kerajaan di wilayah Indonesia. Hak oktroi yang ke-1, monopoli perdagangan. Yang kedua, mencetak uang dan mengedarkan uang. Yang ketiga, mengangkat dan memberhentikan pejabat. Yang keempat, mengadakan perjanjian dengan raja-raja lokal. Yang kelima, memiliki tentara untuk mempertahankan diri. Yang keenam, mendirikan benteng dan pusat pertahanan. Yang ketujuh, menyatakan perang dan damai. Yang kedelapan, mengangkat dan memberhentikan penguasa-penguasa setempat. Kemunduran dan kebangkrutan VOC terjadi sejak awal abad ke-18 yang disebabkan oleh 1. Banyak korupsi yang dilakukan oleh pengawas-pengawas VOC. Yang kedua, anggaran pegawai terlalu besar sebagai akibat semakin luasnya wilayah kekuasaan VOC. Yang ketiga, biaya perang untuk memadamkan perlawanan rakyat sangat besar. Yang keempat, persaingan dengan kongsi dagang bangsa lain seperti kongsi dagang Portugis dan kongsi dagang Inggris. Yang kelima, hutang VOC yang sangat besar. Yang keenam, pemberian dividen kepada para pemegang saham walaupun usahanya mengalami kemunduran. Yang ketujuh, berkembangnya paham liberalisme sehingga monopoli perdagangan yang diterapkan VOC tidak sesuai lagi untuk diteruskan. Yang kedelapan, penduduk Perancis terhadap negeri Belanda pada tahun 1795. Perancis memiliki musuh utama Inggris yang berada di India dan meluaskan jajahannya ke Asia Tenggara. Badan seperti VOC tidak dapat diharapkan terlalu banyak dalam menghadapi Inggris sehingga VOC harus dibubarkan. Pada tahun 1795 dibentuk panitia pembubaran VOC. Pada tahun itu pula hak-hak istimewa VOC atau oktroi dihapuskan. VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 dengan saldo kerugian sebesar 134,7 juta gulden. Selanjutnya, semua hutang dan kekayaan VOC diambil alih oleh pemerintah kerajaan Belanda. Pemerintahan Hindia Belanda. Kaisar Prancis yaitu Napoleon Bonaparte mengangkat Louis Bonaparte sebagai Kaisar Belanda. Kemudian setelah diangkat menjadi raja, Louis Bonaparte menunjuk Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal bagi Indonesia. Tugasnya adalah untuk mengatur pemerintahan Indonesia, melakukan pertahanan dan serangan pasukan Inggris terhadap Pulau Jawa, serta mengatur masalah keuangan. Namun, di bawah pemerintahannya Daendels telah melanggar undang-undang dengan menjual tanah milik negara kepada orang-orang partikelir. Oleh karena itu, atas perintah Napoleon Daendels ditarik dari jabatannya. Namun, sebelum Daendels ditarik, selama masa pemerintahannya, Daendels telah banyak merugikan rakyat Indonesia serta menyengsarakan rakyat. Dia melakukan eksploitasi baik kekayaan alam maupun tenaga kerja Indonesia. Kedudukan Gubernur Jenderal Indonesia telah mengalami pergantian beberapa kali. Setelah Daendels, maka Gubernur Jenderal Janssens giliran berkuasa dan saat Indonesia memasuki pemerintahan Van der Bosch, di mana sistem tanam paksa pun dijalankan yang menimbulkan kemiskinan dan kelaparan rakyat Indonesia. Di pihak lain, Belanda mendapat banyak keuntungan dalam bidang keuangan akibat sistem tanam paksa tersebut. Saat sistem tanam paksa dihapuskan, maka muncullah politik pintu terbuka di mana penanaman modal asing diperbolehkan. Meskipun tanam paksa sudah dihapuskan, nyatanya politik pintu terbuka tetap menimbulkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Hal ini memicu perlawanan dari rakyat Indonesia di berbagai daerah, seperti Perang Diponegoro, Perang Bali, Perang Paderi, Perang Banjar,
Perang Aceh, gerakan protes petani, dan sebagainya. Saat semakin banyak rakyat yang melawan Belanda, maka penjajahan Belanda di Indonesia mulai menandakan akhirnya. Berakhirnya masa penjajahan Hindia Belanda di Indonesia. Penjajahan Belanda terhadap Indonesia benar-benar berakhir saat pemerintah Jepang melakukan penyerangan. Tanggal 27 Februari 1942, tentara Jepang berhasil mengalahkan armada gabungan dari negara Amerika, Inggris, Belanda, dan Australia. Kemudian, di bawah pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura, tentara Jepang mulai menginjakkan kaki ke Pulau Jawa. Di sana, Letnan Jenderal Hitoshi Imamura mengancam akan menyerang Belanda apabila tidak akan segera menyerah. Pada akhirnya, setelah mengalami kekalahan terus-menerus dari pihak Jepang, Jarja van Stackelberg Stauchower sebagai Jenderal Hindia Belanda menyerah dan ditangkap. Hal ini menjadi tanda dimulainya masa penjajahan Jepang di Indonesia sekaligus berakhirnya sejarah penjajahan Belanda di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan ada yang kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.